Topik kita kali ini adalah konsep dan implementasi kurikulum 2013. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lainnya yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Yang pertama harus kita pahami dulu apa itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. Ada 4 perubahan besar dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum 2013 seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum dapat kita lihat perbedaannya antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2013. Yang pertama, untuk kurikulum sebelumnya, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Sedangkan 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi rumusan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Dengan kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Kemudian, yang ketiga, untuk kurikulum lama, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Artinya masih terpisah ketiga-tiganya. Kemudian kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran untuk kurikulum lama. Sedangkan yang baru, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Jadi kalau kita amati dia terbalik ya. Yang kelima, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Sedangkan kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti untuk setiap kelas. Perubahan mendasar yang kedua adalah buku yang dipakai. Nah, untuk buku yang dipakai ada buku guru dan ada buku siswa. Kriteria buku dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurikulum 2013 buku ditulis mengacu kepada konsep kurikulum, kompetensi lulusan, kompetensi dasar, dan silabus. Yang kedua, dalam mengajar ada 2 jenis buku yang sudah kita utarakan tadi, yaitu buku siswa dan buku guru. Yang C, buku siswa lebih ditekankan pada activity base, bukan merupakan bahan bacaan. Yang D, setiap buku memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Dan yang E, buku guru memuat panduan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada siswa. Yang ketiga, yaitu proses pembelajaran. Nah, pembelajaran itu menekankan kepada keaktifan atau kreativitas siswa. Setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui proses mengamati, menanya,
mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan. Langkah-langkah penguatan proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam kurikulum 2013 yang A menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, menalar, mencoba, mencipta, dan komunikasi. Yang B menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Nah, inilah sebagai cikal bakal guru penggerak. Yang C menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu, atau bersifat discovery learning. Yang D menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan, dan berpikir logis, sistematis, serta kreatif. Perubahan mendasar keempat adalah proses penilaian. Metode guru agar peserta didik berperilaku kreatif dalam kurikulum 2013 yaitu adalah yang pertama, tugas tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar. Kemudian kedua, mentolerir jawaban yang nyeleneh. Ketiga, menekankan pada proses, bukan hanya hasil saja. Yang keempat, menuntun siswa supaya berani untuk mencoba informasi dan menginterpretasi pelajaran. Kelima, memberi keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan spontan. Langkah-langkah penguatan proses penilaian yang dapat dilakukan oleh guru dalam kurikulum 2013, yang pertama mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi. Yang kedua menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam atau bukan sekedar hafalan saja. Yang ketiga mengukur proses kerja siswa bukan hanya hasil kerja siswa. Jadi proses juga diukur. Yang keempat menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Nah, perubahan-perubahan secara umum untuk setiap mata pelajaran dalam kurikulum lama dan baru dapat kita lihat satu persatu. Yang pertama, untuk kurikulum lama, materi itu disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Sedangkan kurikulum baru atau kurikulum 2013 materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kurikulum baru di sini kita anggap kurikulum 2013, sedangkan kurikulum lama sebelumnya. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal atau siswa diberitahu. Sedangkan yang baru, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, penyajian hasil melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar atau siswa mencari tahu, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Sedangkan pada kurikulum 2013, penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Nah, untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat kita lihat perbedaan secara umum. Yang pertama, untuk kurikulum lama, materi disajikan terpisah, yaitu menjadi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi. Sedangkan pada kurikulum baru atau kurikulum 2013, materi disajikan terpadu, tidak dipisah dalam kelompok geografi, sejarah, ekonomi, maupun sosiologi. Yang kedua, tidak ada platform, semua kajian berdiri sejajar.
Sedangkan pada kurikulum baru menggunakan geografi sebagai platform kajian dengan pertimbangan semua kejadian dan kegiatan terikat dengan lokasi. Tujuannya adalah menekankan pentingnya konektivitas ruang dalam memperkokoh NKRI. Kajian sejarah, sosiologi, budaya, ekonomi disajikan untuk mendukung terbentuknya konektivitas yang lebih kokoh. Yang ketiga, kurikulum lama diajarkan oleh guru berbeda atau dalam bentuk tim teaching dengan sertifikasi berdasarkan mata kajian. Sedangkan kurikulum baru diajarkan oleh satu orang guru yang memberikan wawasan terpadu antara mata kajian tersebut sehingga siswa dapat memahami pentingnya keterpaduan antara mata kajian tersebut sebelum mendalaminya secara terpisah dan lebih mendalam pada jenjang selanjutnya. Nah, untuk pengetahuan alam, yang pertama, kurikulum lama materi disajikan terpisah antara fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan kurikulum baru materi disajikan terpadu, tidak dipisah dalam kelompok fisika, kimia, biologi. Yang kedua, tidak ada platform, semua kajian berdiri sejajar. Yang baru menggunakan biologi sebagai platform kajian dengan mempertimbangkan semua kejadian dan fenomena alam terkait dengan benda beserta interaksi di antara benda-benda tersebut. Tujuannya adalah menekankan pentingnya interaksi biologi, fisika, kimia, dan kombinasinya dalam pembentukan ikatan yang stabil. Yang ketiga, untuk kurikulum lama, materi ilmu bumi dan antariksa masih belum memadai atau sebagian dibahas di IPS. Sedangkan pada kurikulum 2013 diperkaya dengan materi ilmu bumi dan antariksa sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya yang keempat, materi kurang mendalam dan cenderung hafalan untuk kurikulum lama. Sedangkan kurikulum 2013 materi diperkaya dengan kebutuhan siswa untuk berpikir kritis dan analitis sesuai dengan standar internasional. Yang kelima, diajarkan oleh guru berbeda seperti IPS tadi ya, dengan sertifikasi berdasarkan mata kajian. Sedangkan pada kurikulum baru ini diajarkan oleh satu orang guru yang memberikan wawasan terpadu antara mata kajian tersebut sehingga siswa dapat memahami pentingnya keterpaduan antara mata kajian tersebut sebelum mendalaminya secara terpisah dan lebih mendalam pada jenjang selanjutnya. Nah, untuk matematika, perbedaan kurikulum lama dengan baru, yang pertama, yang lama langsung masuk ke materi abstrak. Sedangkan pada yang baru, dimulai dari pengamatan permasalahan konkret, kemudian ke semi konkret, dan akhirnya abstrak permasalahan. Yang kedua, banyak rumus yang harus dihafal untuk menyelesaikan permasalahan atau hanya bisa menggunakan. Maksudnya menggunakan rumus. Sementara untuk kurikulum baru, rumus diturunkan oleh siswa dan permasalahan yang diajukan harus dapat dikerjakan siswa hanya dengan rumus-rumus dan pengertian dasar atau tidak hanya bisa menggunakan tetapi juga memahami asal-usul rumus-rumus tersebut. Yang ketiga, permasalahan matematik selalu diasosiasikan dengan direduksi atau direduksi menjadi angka. Sedangkan yang baru ada perimbangan antara matematika dengan angka dan tanpa angka dalam bentuk gambar, grafik, pola, dan lain sebagainya. Keempat,
kurikulum lama tidak membiasakan siswa untuk berpikir kritis atau hanya mekanistis, sedangkan yang baru dirancang supaya siswa harus berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Kelima, metode penyelesaian masalah yang tidak terstruktur, sedangkan yang baru membiasakan siswa berpikir algoritmis atau terstruktur. Yang keenam, data dan statistik dikenalkan di kelas 9 saja, sedangkan yang baru memperluas materi mencakup peluang pengolahan data statistik sejak kelas 7 serta materi lain sesuai dengan standar internasional. Ketujuh, matematika adalah eksak, sedangkan yang baru mengenalkan konsep pendekatan dan perkiraan. Nah, untuk yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang lama materi yang diajarkan ditekankan pada tata bahasa atau struktur bahasa, sedangkan yang baru materi yang diajarkan ditekankan kepada kompetensi berbahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan. Kedua, siswa tidak dibiasakan membaca dan memahami makna teks yang disajikan untuk kurikulum lama. Sedangkan kurikulum baru, siswa dibiasakan membaca dan memahami makna tes serta meringkas dan menyajikan ulangan dengan bahasa sendiri. Ketiga, siswa tidak dibiasakan menyusun teks yang sistematis, logis, dan efektif. Sedangkan kurikulum baru, siswa dibiasakan menyusun teks yang sistematis, logis, dan efektif melalui latihan-latihan penyusunan teks. Yang keempat, siswa tidak dikenalkan tentang aturan-aturan teks yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kurikulum baru, siswa dikenalkan dengan aturan-aturan teks yang sesuai sehingga tidak rancu dalam proses penyusunan teks atau sesuai dengan situasi dan kondisi siapa, apa, dan di mana. Kelima, kurang menekankan pada pentingnya ekspresi dan spontanitas dalam berbahasa. Sedangkan kurikulum baru, siswa dibiasakan untuk dapat mengekspresikan dirinya dan pengetahuannya dengan berbahasa yang meyakinkan secara spontan. Nah, untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kurikulum lama, pertama materi disajikan berdasarkan 4 pilar dengan pembahasan yang terpisah-pisah. Sedangkan kurikulum baru, materi disajikan tidak berdasarkan pada pengelompokan menurut 4 pilar kebangsaan, tetapi berdasarkan keterpaduan 4 pilar dalam pembentukan karakter bangsa. Yang kedua, untuk kurikulum lama, materi disajikan berdasarkan pasokan yang ada pada 4 pilar kebangsaan. Sedangkan untuk kurikulum baru, materi disajikan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab atau taat norma, ajas, dan aturan. Yang ketiga, untuk kurikulum lama, tidak ada penekanan pada tindakan nyata sebagai warga negara yang baik. Sedangkan pada kurikulum baru, adanya kompetensi yang dituntut dari siswa untuk melakukan tindakan nyata sebagai warga negara yang baik. Yang keempat, untuk kurikulum lama, Pancasila dan kewarganegaraan disajikan sebagai pengetahuan yang harus dihafal. Sedangkan untuk kurikulum baru, Pancasila dan kewarganegaraan bukan hanya pengetahuan, tetapi ditunjukkan melalui tindakan nyata dan sikap keseharian. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Pengetahuan. Mohon di subscribe bagi kita yang belum pernah mensubscribe-nya
Mohon di-like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan